apakah masih ada Sewu? Kemarin itu kita bahas juga sedikit, apakah masih ada makelar gitu ya di luaran. Bagi saya makelar itu kan ya profesi ya mata pencaharian ya. Saya pikir tidak terlalu diangkat lah persoalan itu. Orang mencari rezeki kemanapun juga bisa, dan makelar itu dibutuhkan oleh mereka yang memang membutuhkan. Jangan sampai pasien datang itu masih lo kok gak gawa iki, lo gak gawa iki. Nah, itu bagaimana caranya ya? Ya pemerintah harus menyampaikan pasien BPJS itu kalau mau periksa harus bawa ini, harus rujukannya ini. Itu harus disampaikan lebih dulu, jangan kemudian orang pasien sudah masih harus tidak tertolak karena kurangnya dokumen ya. Penderita leukemia dan berat, dan itu disampaikan harus ada operasi transplant yang biayanya sekitar sekian. Tapi pihak manajemen rumah sakit itu bilang seperti ini, kamu jangan mikiri biaya lebih dulu, yang penting anakmu sembuh dulu. Itu jadi tidak harus tanda tangan biaya, kesanggupan biaya, tidak, tapi kamu harus berpikir bagaimana anakmu ditindak operasi, biaya nanti setelah itu dipikirkan. Itu kan luar biasa. Alaman seperti itu. Berarti sudah ini ya, pantaslah mendapat nilai 92. Pantas ya. Harus sudah memenuhi itu loh kan. Tadi kan tidak boleh diskriminatif gitu kan. Itu. Tidak boleh diskriminatif. Saya yang anggota DPR ya harus mengikuti alurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali pemirsa podcast Bangsa Online. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang podcast Bangsa Online, masih bersama narasumber dari anggota DPRD Jawa Timur. Kali ini beliau berasal dari Komisi A DPRD Jatim yang tupoksinya terkait pemerintahan ya. Beliau juga berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Dapil Jatim 4 yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Langsung saja kita perkenalkan Bu Nyai Makmula Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Nyai? Alhamdulillah. Pertemuan kita yang kedua ya Bu ya, iya, di studio ini. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Nyai? Alhamdulillah. Harus terus sehat. Harus Bu Nyai. Sehat mahal harganya. Iya, apalagi harapan masyarakat di Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini ada di pundak panjenengan. Iya, bukan begitu lah. Iya. Kali ini kita Bu Nyai, bicara tentang pelayanan publik ya, terutama di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur ya. Karena kita akan ada di Jawa Timur, jenengan juga kan anggota DPRD Jawa Timur. Jadi kita bicara lingkup Jawa Timur. Nah kan layanan publik itu kan hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari negara ya. Nah kalau panjenengan ya, kalau saya nih melihat dari ini kan, mengacu dari Ombudsman RI itu di 2024 itu Pemprov Jatim itu dapat penilaian baik gitu. Jadi memang Ombudsman ini dia itu 2 tahun belakangan ini bikin penilaian seperti BPK gitu punya. Jadi penilaian mana klasifikasi baik, cukup, standar pelayanannya. Nah yang 2024 ini
masuk kategori sangat baik itu. Dapat poin 92 dari 100. Nah, kalau yang Bu Nyai Makmula Harun melihat sendiri kan, sebenarnya sejauh mana sih pelayanan publik di Jawa Timur kualitasnya? Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke penilaian pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur, mungkin boleh saya sedikit menyampaikan hal-hal yang terkait dengan definisi pelayanan publik terlebih dahulu, bahwa pelayanan publik itu terlindungi dengan Undang-Undang Nomor 25 2009, yang meliputi layanannya berupa barang publik, berupa jasa publik, berupa pelayanan administratif. Barang publik itu meliputi layanan pemerintah terhadap tersedianya infrastruktur, jalan. Itu termasuk dilindungi undang-undang dan wajib bagi pemerintah untuk menyediakan jalan, baik jalan tingkat nasional, jalan yang dimiliki provinsi, kabupaten. Kemudian jembatan, ini yang masuk ke PUPR ya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum juga merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan layanan masyarakat, bendungan dan gedung-gedung publik. Kedua, jasa yang berupa jasa, layanan yang berupa jasa itu antara lain pendidikan. Ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat ya. Pendidikan di semua tingkatan itu merupakan jasa publik yang wajib bagi pemerintah untuk masyarakat. Baik pendidikan tingkat dasar, menengah, pertama, menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Bagaimana masyarakat itu terlayani dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan sehingga generasi kita ini menjadi generasi yang saintifik gitu ya. Kemudian layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini baik puskesmas atau posyandu itu juga layanan kesehatan yang disiapkan oleh masyarakat. Walaupun posyandu itu kemandirian masyarakat ya, di situ yang menonjol masyarakat yang mandiri, menyadari tentang pentingnya kesehatan. Kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit. Nah, itu termasuk juga jasa-jasa di bidang layanan kesehatan. Kemudian layanan transportasi. Ini juga kewajiban pemerintah untuk menyediakan menjadi pelayanan publik. Transportasi apapun, darat, udara, laut, semuanya itu pemerintah harus menyediakan layanannya. Kemudian pelayanan administratif, penerbitan KTP. Bagaimana misalnya warga negara tanpa KTP. Dan hari-hari ini, bukan hari-hari ini ya, KTP itu sekarang ini sudah elektrik ya, KTP elektrik, dan risiko untuk dimanipulasi itu rendah lah daripada zaman sebelum elektrik. Walaupun begitu yang kriminalnya canggih ya tetap bisa menggunakan KTP orang lain ya untuk kepentingan kriminal. Akte kelahiran, kemudian surat izin mengemudi, SIM, dan juga izin usaha dan izin lainnya. Ini merupakan bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang harus diterima oleh pemerintah. Nah, untuk Jawa Timur, alhamdulillah dari Komisi A ini sudah beberapa kali berkunjung ke mall pelayanan publik yang ada. Alhamdulillah, menurut penilaian kami, rata-rata memang sudah memenuhi syarat. Dibukanya mall pelayanan publik ini
memberi kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat untuk yang membutuhkan layanan-layanan terkait beberapa hal itu tadi. Dan menurut pengamatan kami, mal pelayanan publik yang ada, yang kami kunjungi, ini sangat favorit ya bagi masyarakat untuk mendatangi ke sana. Karena daripada mereka sebelum ada mal pelayanan publik itu kan mengurus apa? Dokumen itu kan dari dinas ke dinas lain ya, ribet. Tapi setelah ada mal pelayanan publik ini semua terpadu di situ, integrasi di tempat itu, sehingga sambil jalan misalnya sambil ngurus KTP, sambil periksa kesehatan bisa. Kemudian ada juga, jadi semua OPD itu buka layanan di mal itu. Kemarin aja saya sempat ke Nganjuk ya, Malang, Kota Malang, itu layanannya luar biasa. Saya kemarin sempat periksa tekanan darah, kemudian glukosa. Itu ternyata sehari itu disiapkan sekitar 400 orang yang bisa periksa gratis. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini berarti kebijakan anggaran kesehatannya sudah bisa kita anggap. Mungkin ombudsman dari situ juga bisa menilai bahwa 92 poinnya sudah mencapai 92. Itu barangkali sementara yang bisa kami sampaikan. Berarti secara umum sudah baik ya? Insya Allah. Kalau dulu itu kan kita ngurus dokumen itu kan ribet, lama ya kan, menyusahkan itu kan. Terus kadang juga ada ini kan pungutan lah. Ya itu termasuk kendalanya pelayanan publik. Kalau sekarang berarti lebih mudah, cepat dan terintegrasi ya Bu? Ya bahkan antriannya kan lewat online. Jadi kalau Nganjuk kemarin, hari ini daftar melalui online, layanannya besok pagi. Gitu. Ini loh. Sudah dipermudah. Permudah ya. Gini Bu Nyai, kan kita tuh memotret tuh kadang dari yang paling dekat dulu gitu. Nah kayak Bu Nyai ini kan sebagai anggota dewan kan berkantor kan di ini kan di Indrapura ya kan, yang di situ bagian dari OPD Pemprov kan, sekretaris DPRD Jatim ya. Nah kalau Bu Nyai sendiri melihat pelayanan publik di komplek DPRD Jawa Timur itu sudah optimal enggak? Sepengetahuan saya, yang saya rasakan ya sudah bagus lah. Karena renovasi yang dilakukan oleh sekretariat ini sudah merupakan bukti layanan masyarakat. Contohnya ada beberapa areal untuk tangga bagi ini difabel ya? Difabel. Dulu kan nggak ada lift ya, sekarang alhamdulillah sudah ada lift. Kemudian ini ruang merokok ada, bahkan taman yang di belakangnya ruang lobi itu juga sudah dipercantik sedemikian rupa, kolam ikannya juga. Artinya bagi tamu atau siapapun yang masuk ke DPRD ini sudah nyaman lah gitu ya. Dari kebersihannya, dari keamanannya, bahkan sekarang ini security itu jumlahnya sudah menurut saya sudah sangat lebih dari cukup. Dan security-nya sigap ya. Contoh saja misal kalau kita baru keluar dari gedung atau mau masuk gedung sudah dimonitor oleh security. Saya dengar sendiri itu di HT-nya ya. Itu ada Bapak Mula tuh cari parkir. Gitu. Itu dari HT-nya sudah
udah luar biasa. Menurut saya udah memenuhi syarat ya. Gitu. Okay. Alhamdulillah. Semakin baik layanannya. Okay. Ya setahu saya juga belum lama juga ada ini loh, punya ruang ini menyusui di komplek itu DPD Jawa Timur. Ya alhamdulillah. Cuman sayangnya itu di ruang yang gedung baru mungkin ya. Gedung baru. Alhamdulillah. Saya juga ikut bersyukur. Ya, artinya kan ketika misalnya kita mengawasi apa yang lebih luas, paling tidak di rumah kita sendiri lingkup, selesai. Ya, di betul. Lingkup yang terdekat gitu. Betul. Terus kan kalau bicara layanan publik gitu kan tadi kan banyak tuh macamnya kan, jenengan sebut dengan termasuk dokumen gitu kan, termasuk ini kan infrastruktur gitu kan. Nah, menurut panjenengan nih yang masih kurang tuh apa yang dirasakan masyarakat ya dari jenengan turun ke bawah. Jadi begini, pelayanan publik itu harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi yang pertama, mudah diakses. Kalau sudah antrinya sudah melalui online, nah ini sudah satu poin. Karena mereka tidak perlu ngantri lama di sana, kadang-kadang sampai siang masih belum dipanggil. Kalau ini kan sudah pasti antri online hari ini daftar, besok pagi dia sudah datang tepat waktu jam sekian sudah bisa dilayani. Nah, itu transparansi. Kemudian yang kedua harus akuntabilitas. Layanannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Misal KTP, ya KTP-nya tidak aspal gitu ya katakan. Terus artinya produk-produk pelayanan publik di situ itu harus akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua kondisional sesuai dengan kondisi ya. Dan sekarang ruang-ruang mall pelayanan publik itu sudah nyaman. Nyaman. Jadi satu ber-AC, dua indah, kemudian ada juga kafe yang bisa kita misalnya haus, lapar, kemudian ruang tunggunya juga menyenangkan gitu ya. Di samping itu tadi semua layanan ada dari semua OPD, buka layanan di situ. Bayar pajak bisa, bayar BPJS bisa, terus misalnya mau ada yang daftar nikah di KUA lewat situ ada juga, ada. Lumayan, luar biasa. Di Kementerian Agama membuka juga layanan seperti itu. Kemudian harus partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan itu sepihak oleh pemerintah saja ya. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Ketika misal nih ada perubahan kebijakan apapun, masyarakat ini harus diikut sertakan ketika perumusannya, kemudian kapan diberlakukannya, apa bentuk kebijakannya. Ini masyarakat tidak boleh tidak tahu. Harus pemerintah ini mendahulukan masyarakat harus lebih tahu. Kemudian tidak diskriminatif. Nah ini yang penting. Penting. Tidak boleh diskriminatif. Ikut dulu kepala dinas didahulukan. Misal. Orang dalam. Ya orang dalam. Ordal. Nah ordal juga tidak boleh. Kemudian apakah masih ada kemarin itu kita bahas juga sedikit. Apakah masih ada makelar gitu ya di luaran. Bagi saya makelar itu kan ya profesi ya mata pencaharian ya. Saya pikir tidak terlalu diangkat lah persoalan itu. Orang mencari rezeki kemanapun juga bisa, dan makelar itu dibutuhkan oleh mereka yang memang membutuhkan. Iya, karena ada kesepakatan juga. Iya, gitu. Masih terkadang masih ada, tapi yang penting tidak mengganggu layanannya, gitu ya. Kemudian profesional, nah, ini yang penting. Profesional artinya dia misalnya sudah daftar hari ini
besok pagi harus diterima jam sekian, ya dia harus diterima. Jangan sampai kemudian di situ dia masih diperlukan ngantri lagi atau menunggu. Petugasnya nggak ada, petugasnya liburan ya ini tidak boleh. Jadi kalau ada petugasnya hari itu berhalangan hadir, ya OPD-nya harus segera bisa menyiapkan personal yang lain untuk melayani. Kemudian ada kepastian hukum bagi masyarakat yang mendapat pelayanan di situ. Bisa dipertanggungjawabkan tadi ya, termasuk kepastian hukum. Kemudian, ini kesederhanaan prosedur ini penting. Tidak berbelit-belit. Kayak KTP kan foto di situ, cetak di situ, ya bisa selesai di situ. Barangkali ini yang menjadi prinsip pelayanan publik yang kemudian bisa kita katakan berhasil. Jadi memuaskan masyarakat begitu ya barangkali. Ini kan mall layanan publik kan ya, terobosan bagus ya. Tapi kalau dari kacamata Bu Nyai sendiri ini apa sudah merata? Apakah ini baru ada di tengah kota, di kota-kota besar gitu? Kalau menurut Bu Nyai ini udah rata nggak di 38 kabupaten kota? Saya nggak berani memberikan jawabannya. Pelayanan publik itu tidak harus di luar kota, di tengah kota. Ternyata kemarin Nganjuk itu malah membuat baru di daerah pinggiran begitu. Mereka datang dengan senang hati datang ke tempat itu walaupun jauh dari kota. Ya karena gedungnya nyaman, terus pelayanannya bagus, bisa istirahat di situ. Halamannya di luar itu tempat parkirnya luas, ya nyaman lah mallnya gitu. Artinya itu juga akhirnya kan menekan ini ya percaloan gitu, karena kan dulu kan orang kenapa pakai calo karena kan ribet betul. Ribet terus orang yang misalnya profesinya pekerjaannya harus menuntut dia sehari-hari harus bekerja kan lebih baik lewat calo. Tapi masih ada, tapi yang tidak sebanyak dulu. Kan itu tergantung ya itu tadi masyarakat yang membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Yang penting tidak meresahkan gitu. Tidak meresahkan dan betul tidak meresahkan dan tidak memberatkan. Gitu. Nah, kalau kita bicara layanan publik itu kan yang fundamental itu kan kesehatan, pendidikan ya. Betul. Nah, kalau jenengan menilai ini untuk dua ini itu poinnya berapa nih untuk Jawa Timur ini? Kalau Jawa Timur ini kan provinsi besar. Saya pernah juga duduk di Komisi E ya periode pertama itu. Saya rasa layanan pendidikan sudah luar biasa. Bahkan ada waktu zamannya Pak Karwo itu ada istilahnya SMA apa istilahnya SMA undertrack apa? Jadi SMA tapi dapat kurikulum SMK juga. Iya. Masih ada dilanjutkan ya. Masih. Itu luar biasa ininya. Jadi anak sekolah SMA pun mendapat keterampilan sama seperti SMK. Sehingga lulus itu dan banyak SMK di provinsi ini yang sudah link dengan perusahaan-perusahaan. Anak-anak lulus sudah bisa diterima. Tinggal mohon maaf ini saya mudah-mudahan sudah ada perbaikannya. SMK itu ketika saya di Komisi E fasilitas latihan, fasilitas bengkel untuk pelatihan itu sudah up to date. Outdated.
Jadi sudah ketinggalan. Jadi misalnya latihan bengkel motor gitu. Lah mesinnya itu udah mesin lama. Gitu. Terus jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Itu Pemprov saya rasa harus sudah mulai berpikir untuk mengganti perangkat-perangkat latihan itu di bengkel-bengkel itu yang memang sudah memenuhi eranya sekarang. Apalagi kalau misalnya mereka mau mendaftar menjadi tenaga kerja asing, nah ini apalagi harusnya dari mereka latihan itu sudah sarananya sudah terpenuhi sesuai dengan produk-produk mesin-mesin yang ada di negara-negara itu, di pasaran-pasaran itu. Gitu. Apalagi sekarang era digitalisasi ya, Bu. Ya. Bicara layanan publik itu kan sebenarnya ya hak dasar ini juga kan, hak dasar warga negara. Ya. Ini juga kan terkait sama ini keterbukaan informasi publik juga punya. Kadang kan kita bisa ini kan, bisa tahu ada kekurangan kelebihan kan dengan adanya keterbukaan informasi publik gitu. Media maksudnya? Ya bisa, ya termasuk media, salah satunya gitu kan. Terus juga keterbukaan OPD kan dalam program-programnya itu loh. Nah, kalau dalam keterbukaan informasi publik ini gimana nih selama ini? Kalau yang jenengan amati gitu kan, biasanya kadang kan ombudsman itu kan sering ini mendapat pengaduan bahwa dia nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat informasi dari OPD ini gitu kan. Ya kalau keterbukaan informasi OPD itu kan memang masa semuanya mau saya rasa harus adalah spesifikasi yang kalau itu dibuka di umum berisiko atau tidak, kemudian berdampak negatif atau tidak. Saya rasa nggak ada masalah ya dalam hal ini. Yang terpenting itu informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan masyarakat ini harus ada keterbukaan. Informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Informasi tentang apapun, terutama tentang kebijakan-kebijakan. Misal ada kenaikan pajak. Kenaikan pajak itu disampaikan harus ada latar belakangnya apa, tujuannya apa, kemudian bagaimana bagi orang yang misalnya tidak mampu membayar pajak. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi informasi memang harus terbuka bagi OPD itu. Juga misalnya tentang informasi bagi OPD yang layanan-layanan kesehatan ya, misalnya kita di rumah sakit membawa pasien, apakah pasien ini bisa dirujuk di situ, itu keterangannya apa saja yang harus dia bawa apa. Nah ini harus paham ya yang saya maksudkan begitu. Jangan sampai pasien datang itu masih lo kok gak gawa iki, lo gak gawa iki. Nah itu bagaimana caranya ya? Ya pemerintah harus menyampaikan pasien BPJS itu kalau mau periksa harus bawa ini, harus rujukannya ini. Itu harus disampaikan lebih dulu. Jangan kemudian pasien sudah masih harus tidak tertolak karena kurangnya dokumen ya. Kan saya pikir itu masalah masyarakat. Iya betul. Gitu. Nah, saya kira ya itu yang jadi benang merahnya gitu. Kasihan. Jadi jangan sampai ini sekedar ilustrasi aja ya. Bagaimana negara lain menghargai jiwa daripada dibanding dengan administrasi. Makanya kemarin Ibu Nihayatul Wafiro itu menyampaikan bagus itu statementnya, jiwa jangan dikalahkan administrasi. Jiwa jangan dikalahkan administrasi. Jadi
siapapun yang berobat datang ke layanan kesehatan, apakah dia itu peserta BPJS atau pasien umum, layanilah dengan baik. Sama, layanannya itu harus sama. Layanan itu tidak boleh diskriminatif. Ya tadi kan awalnya. Tidak boleh diskriminatif. Apalagi saudara saya itu pernah berobat di Singapura ya. Pasien anaknya itu penderita leukemia dan berat. Dan itu disampaikan harus ada operasi transplant yang biayanya sekitar sekian. Tapi pihak manajemen rumah sakit itu bilang seperti ini, kamu jangan mikiri biaya lebih dulu. Yang penting anakmu sembuh dulu. Itu. Jadi tidak harus tanda tangan biaya, kesanggupan biaya, tidak. Tapi kamu harus berpikir bagaimana anakmu ditindak operasi, biaya nanti setelah itu dipikirkan. Itu kan luar biasa. Layanan seperti itu. Karena orang membawa orang sakit itu kan jiwanya sudah labil. Iya. Jangan sampai dibebani lagi dengan syarat-syarat administrasi yang sebenarnya bisa menyusul gitu. Bisa menyusul apapun yang dia lakukan nanti kan dia usaha gitu. Karena jiwa di atas segalanya. Iya. Terus ini loh punya kan. Salah satu layanan mendasar warga itu kan transportasi publik ya. Transportasi publik. Ya mungkin belakangan ini kan sudah ada terobosan tuh Transjatim ya di Surabaya, bis di beberapa ini ya, beberapa kota kan, Surabaya, Lamongan, terus Malang ya, bis kota itu. Bis kota itu. Karena kan saat ini kan untuk mengurangi tingkat kemacetan harus ada ini kan peralihan warga dari ini kan angkutan dari moda pribadi ke angkutan umum gitu. Nah kalau menurut jenengan ini sudah cukup apa masih perlu ditambah nih layanan transportasi yang sudah ada saat ini loh? Karena ini kan bagian dari ini juga kan, layanan publik juga. Mohon maaf saya kan tidak tahu persis ya jumlah unit yang ada. Tapi kalau ditambah pun lebih baik. Karena kapan hari itu saya sampai malam itu masih banyak calon penumpang di halte-halte ya, menunggu bus itu lewat. Kalau sampai ada tumpukan penumpang yang di halte, ini kan menandakan unitnya masih belum memadai ya untuk mengangkut mereka dengan segera gitu. Padahal itu udah lumayan malam itu, malam saya lewat itu. Lewat halte-halte kok masih penuh ya. Di samping memang penduduknya kita ini kan jumlahnya kan tinggi besar, ya untung-untung lah tidak seperti Jakarta ya, sampai malam masih bertebaran penduduk masyarakat menunggu angkutan. Dan bisnya juga bis Lex ya, saya lihat lumayan sudah nyaman itu, bisnya ber-AC. Terus saya lihat ya tempat duduknya kan banyak juga di dalam itu, saya lihat dari luar. Ya mohon maaf saya masih belum pernah menaiki. Siap ya. Karena rumah saya di Gayung Sari Dalam di sini ya, Gayung Sari Timur ke Indrapura itu ya nggak ada layanan layanan transportasi umum. Iya punya. Terus kan gini ya, layanan publik ini kan nggak cuma ini ya haknya masyarakat yang kategorinya umum atau inilah normal gitu kan juga yang kelompok rentan itu kan juga mereka juga ini punya hak ya, berhak ya, kayak yang difabel. Rentan maksud Gitu. Nah kalau mungkin di Indrapura sudah ada ya kan, kayak jalan khusus untuk menanjak itu ya, untuk jadi yang mereka sudah pakai ada. kursi roda ya. Alhamdulillah.
atau mereka yang ini ya belum apa, lama itu baru beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah sudah memenuhi layanan bagi difabel. Kalau untuk di kantor-kantor OPD lain gimana? Punya minimal yang inilah, yang bagian dari mitra panjenengan tuh, jenengan kita ini nggak pernah berkunjung ke OPD mitra itu. Okay. Kita ini berkunjungnya itu ke daerah-daerah, gitu ya. Perlunya kan pengawasan ke bawah, ke daerah-daerah. Gitu. Jadi di daerah-daerah saya rasa sekarang juga sudah banyak kok yang merenovasi kantornya dengan adanya itu jalan untuk kursi roda. Masjid kan sekarang juga banyak yang ada jalannya kursi roda, masjid-masjid. Alhamdulillah. Berarti sudah ini ya apa? Pantas lah mendapat nilai 92. Pantas ya. Atau sudah memenuhi itu loh kan. Tadi kan tidak boleh diskriminatif gitu kan. Itu. Tidak boleh diskriminatif. Saya yang anggota DPR ya harus mengikuti alurnya. Berarti secara global ya Bunya ya sudah cukup baik ya kalau apa melihat pelayanan publik di Jawa Timur. Ya kan relatif ya Mas. Dan memuaskan itu relatif. Saya pikir terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang penting Pemprov ini sudah mampu menyediakan layanan-layanan yang standar. Kalaupun nanti ada berkembangnya layanan yang harus ditingkatkan, saya rasa Pemprov bisa mengikutinya. Kayak ini loh, yang paling ini ya mendasar itu juga kan itu ya dokumen gitu kan. Kayak misalnya akte lahir, akte nikah, akte kan kita nih semua pakai suratnya nih dari mulai lahir sampai mati gitu kan. Nah, artinya itu juga kan bisa tercover juga kan di itu ya di mall layanan publik itu ya. Jadi nggak ya memang ini saya sempat merekap ya. Standarnya pelayanan publik itu meliputi tata cara dan alur pelayanan. Nah, ini yang harus sederhana. Kemudian persyaratannya harus dipenuhi penerima layanan. Kemudian jangka waktu penyelesaian itu tepat waktu. Misal, Bu 3 hari ya 3 hari betul. Kemudian biayanya. Nah ini tarifnya itu rincian biayanya itu yang sah harus melalui apa kalau katakan apa perda atau surat-surat khusus lah, regulasi khusus lah. Payung hukumnya ada ya? Payung hukumnya harus ada. Terus kemudian misal ngurus KTP berapa, terus tata cara pembayarannya lewat apa, itu harus jelas. Kemudian produk pelayanannya itu bagaimana hasil yang diterima oleh masyarakat itu memuaskan atau tidak. Jadi orang mengurus misalnya KK atau KTP berapa hari, saya rasa itu lebih cepat dan harus sesuai dengan sesuai dengan programnya 2 hari ya 2 hari. Bagaimana hasil yang diterima oleh masyarakat. Kemudian harus ada pengadaan pengaduan. Oh ya itu penting juga. Jangan menutup diri, jangan menutup pengaduan masyarakat. Apapun sudah pasti ada pengaduan itu dan harus direspon. Pengaduan itu harus direspon yang konstruktif lah begitu. Sehingga itu termasuk layanan publik yang harus mereka terima. Barangkali itu ya. Ada tantangannya Mas di sana itu ya. Antara lain tantangan peningkatan kualitasnya itu adanya KKN. Oh, masih ada KKN. Masih ada ya? Mudah-mudahan sudah nggak ada lah. Tapi ini termasuk tantangan. Kemudian sikap aparaturnya.
yang dipasang di counter-counter layanan itu harus sudah memenuhi kriteria mental yang melayani, senyum, kemudian ramah, kemudian sabar melayani, jangan kemudian sampai ini misal itu OPD-nya harus bisa memilih, menseleksi petugasnya yang dipasang di kantornya di sana. Kemudian jangan sampai ada birokrasi yang berbelit-belit. Sudah nggak musim ya sekarang birokrasi berbelit itu sudah nggak usum. Apalagi online itu sudah tinggal klik selesai, klik selesai. Terus ada lagi tantangannya yaitu keterbatasan sarana prasarana. Barangkali ini sedikit yang bisa kami bagi ya. Kemudian kalau upaya peningkatan kualitasnya tentu pertama reformasi birokrasi. Birokrasi yang zaman bahula itu jangan dipakai sudah. Karena bahkan sudah ada kementeriannya kan, Menteri PAN dan reformasi birokrasi RB, Menteri PAN dan RB. Itu reformasi birokrasi itu memang harus dirombak sedemikian rupa. Antara lain apa? Ya tentunya SDM dari birokrat itu memang harus diutamakan. Sebetulnya yang ideal itu birokrat itu menangani pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga dia tidak gagap terhadap tugasnya. Tapi sekarang ini kan masih ada yang berlatar belakang teknik, ditugaskan di perpustakaan misalnya. Betul kan? Betul. Nah, itu menurut saya itu bukan reformasi birokrasi. Harusnya latar belakang pendidikannya itu juga dijadikan pertimbangan. Kemudian pelayanan yang berbasis elektrik itu wajib. Tidak boleh lagi yang non elektrik. Peningkatan kompetensi, ini kompetensi SDM. Ini sumber daya manusianya birokrat itu memang harus kompetensinya ini terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi terus adanya survei kepuasan masyarakat termasuk ombudsman itu tadi itu harus diadakan untuk evaluasi ya. Kali itu. Iya punya. Itu yang menarik ini ruang pengaduan itu harus dibuka gitu kan untuk memastikan gitu kan. Ya, ruang pengaduan itu ya sekarang ini harus lewat online. Dan ini harus direspon. Dan juga harus direspon. Kadang kan pengadu itu sungkan, takut juga gitu. Artinya kan mungkin perlu dilindungi juga identitasnya gitu loh. Iya. Atau kan ada perlindungan saksi gitu-gitu itu kan tidak ada toh. Ada. Iya. Mungkin ini harus dibuatkan apa ya istilahnya ya, regulasi itu ya. Oh ya. Betul. Dilindungi dengan regulasi. Kalau mengadu, asalkan mengadunya itu tidak fitnah gitu ya. Fakta itu. Fakta, berdasarkan fakta. Dan mengadukan itu masyarakat yang mengadu juga harus benar-benar yang mengalami waktunya, kapan, dengan siapa dia menghadap, apa yang dialami, dampaknya apa, ya itu harus jelas by data. Tidak boleh mengadu by halu ya, harus by data gitu ya. Saya rasa itu. Ini menarik nih punya, mungkin satu saat kita ketemu lagi. Ya, apa mungkin menarik ini loh punya, jenengan sama Komisi A tidak tertutup kayak undercover gitu, biar tahu langsung gitu kan. Bisa, tidak perlu berombongan. Jangan berombongan dan jangan sampai tahu kalau ini anggota dewan gitu kan. Kayak kemarin saya spontan aja, saya anggota DPRD provinsi, bisa ya ikut periksa? Oh iya, tapi saya rasa setelah saya ada pasien lain, tetap baik kok. Tetap baik. Penanganannya, pelayanannya.
Tetapi ini ya, tetap harus ada perbaikan, peningkatan kualitas, Evaluasi. evaluasi ya, Betul. Ya. Oke, Bu Nyai. Kayak cukup ya. Kita bicara layanan publik ya. Demikian pemirsa podcast bangsaonline.com, bincang-bincang kita bersama Bu Nyai Magmula Harun. Tidak hanya informasi yang kita dapat dari beliau, tapi juga panduan bagaimana supaya masyarakat mendapatkan layanan publik yang merupakan hak konstitusi mereka sebagai warga negara. Saya kira sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.